Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Wudong Qiangkun episode 11 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 3 Juli 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Wudong Qiangkun episode 11 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Pada ending episode 10 sebelumnya, Guyan mencoba menghabisi Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, Lindong mencoba menghentikannya. Namun, Guyan mengancamnya dan memerintahkannya untuk tidak mendekat. Ditambah lagi, ia melancarkan satu serangan yang membuat Lindong terpental. Namun, ketika ia melancarkan serangan lagi, Xiaoyan memberontak dan menebaskan ekornya sehingga membuat ia terjatuh. Melihat kesempatan ini yang tidak datang dua kali, Lindong langsung meluncurkan pukulan Saitamanya. 就当是还给小妍的。 Setelah Guyan tersungkur di dinding batu, Lindong mencoba melepaskan jeratan yang mengikat Xiaoyan. Namun, Martin tiba-tiba mengingatkannya bahwa Guyan melancarkan serangan lagi. Menyadari hal tersebut, Lindong mengeluarkan perubahan kera iblisnya sehingga membuat Guyan terpental dan menggantung di dinding jurang. Merasa nasibnya di ujung tanduk, Guyan meminta bantuan kepada Lindong. Namun demikian, Lindong biasa aja dan membiarkannya. Setelah membereskan Guyan, Martin terkejut melihat Lindong sangat nekat menahan serangan Guyan. Ia juga menjelaskan kepada Lindong bahwa jika ia melakukan tindakan itu lagi, tubuhnya akan terluka sangat parah. Meskipun demikian, Lindong menjelaskan bahwa ia melakukan tindakan nekat itu hanya semata untuk melindungi Xiaoyan. Mendengar jawaban dari Lindong, Martin terdiam. Ia langsung mengejek dan memarahi Xiaoyan karena tindakan tululnya, sehingga membuat Xiaoyan marah dan terus mengejarnya. Melihat ini, Lindong kemudian berjalan ke depan dan melihat area inti sekte kuno di kejauhan. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah melihat area inti sekte kuno, Lindong kemudian naik ke punggung Xiaoyan dan memerintahkannya untuk dengan cepat terbang menuju daerah yang jauh. Setelah cukup lama melakukan perjalanan, Martin memerintahkan Lindong untuk mencari tempat istirahat. Pasalnya, Lindong perlu dengan cepat memulihkan lukanya sebelum bergegas menuju area inti sekte kuno. Mendengar perintah dari Martin, Lindong perlahan mengangguk. Tidak lama kemudian, Xiaoyan tampaknya bisa memahami percakapan antara Lindong dan Martin. Segera, ia menguncang sayap petirnya saat menuju ke pegunungan yang dalam sebelum dengan cepat menyembunyikan tubuhnya. Meskipun luka yang dialami Lindong tidak ringan, mereka juga tidak terlalu parah. Setelah setengah hari beristirahat, darah yang bergejolak di dalam tubuhnya secara bertahap kembali normal. Setelah lukanya benar-benar pulih, Lindong sekali lagi melanjutkan perjalanannya. Kali ini, setelah bergegas tanpa henti selama sekitar setengah hari, mereka akhirnya mencapai area inti ruang sekte kuno. Petir melintas di langit dan segera melambat. Lindong duduk di punggung Xiaoyan memandang ke kejauhan saat ia menatap dataran yang jauh. Di sana, reruntuhan sekte tak berujung yang mengeluarkan aura kuno yang tak ada habisnya perlahan muncul dalam garis pandangnya. Menatap peninggalan kuno yang besar dan tampaknya tidak pernah berakhir ini, wajah Lindong dipenuhi dengan kekaguman sehingga ia perlahan menghela napas di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, Martin muncul dan duduk di bahunya sementara matanya menatap peninggalan kuno ini. Ia juga menjelaskan bahwa area ini dipenuhi dengan beberapa rahasia tersembunyi. Pasalnya, area ini kemungkinan telah dijelajahi oleh beberapa orang. Meskipun demikian, area ini semuanya belum sepenuhnya dijelajahi. Menyadari hal tersebut, Lindong akhirnya mengerti. Bahkan ia merasa kepo apakah 4 klan besar dan faksi kuat lainnya telah tiba di sini. Meskipun demikian, Martin memerintahkan Lindong untuk tidak memikirkan mereka. Ia juga menjelaskan bahwa misi mereka kali ini adalah mencari simbol kuno yang memuaskan. Mendengar penjelasan dari Martin, Lindong perlahan mengangguk. Kemudian ia menepuk Xiaoyan sebelum Xiaoyan segera mengepakkan sayap petirnya dan terbang menuju peninggalan kuno yang luas ini. Saat ia menikmati angin yang berputar-putar di atas peninggalan kuno ini, Lindong juga menatap bangunan-bangunan besar ini yang mengeluarkan sensasi kuno setelah bertahun-tahun terbengkalai. Sementara ia santuy terbang di atas peninggalan kuno ini, ia kadang-kadang melihat beberapa sosok manusia melewatinya dari dalam peninggalan kuno ini. Bahkan ia menduga bahwa mereka merupakan kelompok yang akrab dengan wilayah ini, sehingga ia tidak berani mendekati mereka.
Lindong dengan santuy mengamati sekelilingnya di udara. Situasi ini berlangsung selama beberapa saat sebelum ia yang duduk di punggung Xiaoyan tiba-tiba bergerak dan mengalihkan perhatiannya ke tempat yang jauh. Di tempat itu berdiri puncak gunung yang sangat amazing. Sementara itu di atas puncak gunung itu juga berdiri beberapa bangunan prasejarah yang unik. Selain itu, simbol jiwa takti di dalam istana Niwannya juga bereaksi dengan lembut terhadap sesuatu di dalam puncak gunung yang indah itu. Meskipun ada sedikit getaran, saat ini Lindong terus-menerus memantau simbol jiwa takdirnya sehingga ia dapat mendeteksi perubahan mendadak ini. Perubahan mendadak ini juga membuat Martin tiba-tiba terkejut. Ia langsung bertanya kepada Lindong apakah dirinya dapat mendeteksi sesuatu di tempat ini. Mendengar pertanyaan dari Martin, kegembiraan muncul di mata Lindong. Pasalnya, ia juga dapat mendeteksi bahwa ada sesuatu di sekitar puncak gunung itu. Oleh sebab itu, ia segera menepuk Xiaoyan sebelum Xiaoyan mengepakkan sayap petirnya dan berlari menuju puncak gunung yang megah itu. Gunung ini sangat tinggi dan dipenuhi dengan hutan batu yang aneh, sementara kekuatan Yuan yang kuat dan mengerikan berkumpul di daerah itu. Ketika Lindong mendarat di puncak gunung ini, ia segera menemukan beberapa sosok manusia telah tiba duluan di sini dan beberapa pasang mata mereka langsung menatapnya. Saat mereka melihat Lindong tiba, beberapa dari mereka segera menjadi waspada. Bahkan tidak ada dari mereka yang berani bergerak sedikit pun. Pasalnya, sebagian besar dari mereka terkejut dengan aura kuat yang ada di dalam tubuh Lindong, sehingga tidak ada dari mereka yang berani mengganggunya. Karena tidak ada yang mengganggunya, Lindong akhirnya ditinggalkan sendirian. Menyadari hal tersebut, Lindong langsung menepuk punggung Xiaoyan sebelum Xiaoyan langsung berlari ke hutan lebat dan melakukan perjalanan yang lebih dalam ke dalam gunung. Setelah melakukan perjalanan melalui hutan gunung kuno ini selama hampir setengah jam, langkah kakinya akhirnya melambat sebelum ia menatap dengan kagum pada pintu batu besar di depannya. Pintu batu ini sangat besar dan dipenuhi dengan lumut, sementara sensasi kuno muncul darinya. Di pintu batu ini juga ada beberapa simbol yang sangat rumit. Bahkan simbol-simbol ini telah redup karena termakan oleh zaman. Meskipun demikian, Lindong masih dapat mendeteksi bahwa simbol-simbol ini cukup kuat. Beberapa saat kemudian, Lindong menatap celah kecil di antara pintu batu ini sebelum ia melihat jejak kaki di tanah. Bahkan ia juga merasakan sosok manusia ada di dalam tempat ini. Menyadari hal tersebut, Martin melambaikan cakarnya dan menyuruh Lindong untuk masuk. Ia juga memberitakan Lindong untuk merebut simbol kuno yang memuaskan jika seseorang telah mengambilnya di dalam tempat ini. Mendengar perintah dari Martin, Lindong mengangguk dan segera berlari ke dalam gua gunung. Kemudian Xiaoyan dan Martin juga dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah melewati pintu batu, Lindong menyadari bahwa tempat ini menjadi gelap gulita. Menyadari hal tersebut, ia dengan cepat melakukan perjalanan di sepanjang jalan gunung. Di sepanjang jalan ini juga, ia menyadari bahwa jalan gunung ini sedikit miring dan ia sepertinya menuju ke bawah tanah. Layaknya seperti labirin, daerah di dalam gua gunung ini luas dan dipenuhi dengan berbagai lorong gunung. Namun demikian, bahkan ketika Lindong menemukan beberapa ratus lorong ini, ia tidak ragu sama sekali. Berkat getaran unik yang perlahan muncul, ia tahu jalan mana yang harus dilalui, sehingga ia tanpa ragu-ragu segera berlari menuju lorong batu. Beberapa saat kemudian, satu manusia dan dua binatang melesat melewati lorong batu itu secepat kilat. Saat mereka berlari, Lindong merasakan kepanikan. Itu karena dia menemukan bahwa di daerah ini ada beberapa jejak kaki juga. Bahkan beberapa jejak kaki ini terlihat agak segar dan terlihat seperti seseorang telah healing di daerah ini tak lama sebelum dia. Ketika memikirkan hal ini, Lindong merasa seseorang telah menyalip dia sebelum ia meningkatkan kecepatannya. Beberapa menit kemudian, ia tiba-tiba berhenti dan menghentikan Xiaoyan dan Martin yang ada di belakangnya. Saat ini di depannya ada cahaya yang bersinar. Kemudian ia dengan hati-hati mendekatinya sebelum ia langsung melihat sebuah gua hitam yang sangat besar muncul di depannya. Lindong menatap dengan bingung pada gua hitam raksasa ini. Pasalnya, ia bahkan bisa melihat beberapa anggota tubuh yang patah berserakan di tempat ini. Sama seperti Lindong yang dikejutkan dengan melihat semua anggota tubuh yang berserakan ini, Martin tiba-tiba terkejut. Bahkan ia menebak anggota tubuh yang berserakan ini adalah boneka simbol. Menyadari hal tersebut, Lindong
Lindong bertanya kepada Martin tentang tempat ini. Mendengar pertanyaan dari Lindong, Martin menjelaskan bahwa tempat ini merupakan sarang boneka simbol milik sekte kuno. Bahkan ia merasakan bahwa sosok manusia telah tiba duluan di tempat ini. Mendengar penjelasan dari Martin, Lindong langsung terkejut sebelum ia segera berbalik. Kemudian ia melihat bahwa di dalam sarang boneka simbol yang besar ini berdiri beberapa sosok manusia. Namun ketika ia memperhatikannya dengan cermat, ia langsung terkejut bahwa beberapa sosok manusia yang dilihatnya itu adalah sekte boneka tersembunyi yang dipimpin oleh Tengle. Bahkan Martin juga melihat sekte iblis yang dipimpin Qian-Qian juga ada di situ. Lindong berbalik hanya untuk melihat bahwa di kejauhan anggota sekte boneka yang dipimpin Tengle dan anggota sekte iblis yang dipimpin Qian-Qian saling berhadapan. Namun suasana saat ini antara kedua belah pihak tampaknya tidak ramah. Menyadari hal tersebut, Lindong mempunyai ide untuk mengamati situasi ini terlebih dahulu. Ia juga mengajak Martin dan Xiaoyan untuk bersembunyi di balik batu raksasa yang terletak di dekat tepi sarang boneka simbol. Kemudian mereka berbalik untuk melihat ke bawah pada dua paksi ini yang berada di ambang peperangan. Karena mereka berada di kejauhan, meskipun Lindong tahu bahwa kedua belah pihak berseteru, ia tidak dapat membedakan apa yang mereka debatkan. Menyadari hal tersebut, Martin menjelaskan bahwa mereka memperebutkan boneka simbol kelas tinggi. Tidak lama setelah penjelasan dari Martin, Lindong langsung terkejut. Ia juga tidak menyangka bahwa kedua paksi ini memperebutkan boneka simbol kelas tinggi. Sementara itu, kita beralih ke perseteruan Qian-Qian dan Tengle. Tengle pun sangat marah dengan Qian-Qian karena telah mengikuti sektenya ke tempat ini. Ia juga merasa bahwa tempat ini milik sektenya sehingga ia mengusir kelompok Qian-Qian dari tempat ini. Meskipun demikian, Qian-Qian merasa bahwa tempat ini tidak mempunyai pemilik sehingga ia berhak datang ke tempat ini. Ia juga mengatakan kepada Tengle jika sekte bonekanya menyerahkan boneka simbol kelas tinggi yang ada di tempat ini, ia akan menarik mundur sekte iblisnya. Setelah mendengar kata yang diucapkan Qian-Qian, para praktisi sekte boneka tersembunyi langsung mengamuk bersama-sama. Tidak terkecuali Tengle yang langsung menyerang Qian-Qian yang ada di hadapannya. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Wudong Qiangun episode 11 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye bye.